warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesiana, nomor induk mahasiswa 859911198. Saya mahasiswa Universitas Terbuka, program studi PGSD semester 5. Di sini saya akan melakukan praktik mengajar di kelas 3 tentang bentang alam. Seperti apa videonya? Kita saksikan bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yuk. Tas, yuk. Yuk percepat yuk. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Hari ini masuk semua atau ada yang tidak masuk dari teman-teman kalian? Masuk semua. Oke, baik anak-anak. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang IPA. Sebelumnya untuk memulai kegiatan biar makin semangat, kita ice breaking dulu yuk. Ayo. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar.
tepuk tangan buat kalian semua. Sebelum kegiatan belajar mengajar ini dimulai, kita biasakan untuk murojaah terlebih dahulu ya anak-anak. Kita membaca Asmaul Husna bersama-sama. Nanti diikuti oleh video yang ada di monitor. Ya Rohim, Ya Maliku, Ya Kudus, Ya Salamu, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabir, Ya Khaliku, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghafar, Ya Qaharu, Ya Wahhab, Ya Razzaqu, Ya Fatah, Ya Alimu, Ya Qadir, Ya Basitu, Ya Hafiz, Ya Hafizu, Ya Mu'in, Ya Mu'milu, Ya Hamid, Ya Hasiru, Ya Hakam, Ya Hayyu, Ya Latifu, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Hafizu, Ya Ghafur, Ya Syakuru, Ya Alim, Ya Hafiru, Ya Hafiz, Ya Nukifu, Ya Mu'min, Ya Hafizu, Ya Halim, Ya Hafizu, Ya Mu'min, Ya Masihu, Ya Hakim, Ya Wadudu, Ya Majid, Ya Langsung tak cepetin aja. Jalali wal Ikram, Ya Musitu, Ya Hakim, Ya Mu'min, Ya Mu'min, Ya Hamidu, Ya Nabu, Ya Nabiu, Ya Anu, Ya Hadi, Ya Hadimu, Ya Habibu, Ya Hadibu, Ya Habibu, Ya Hadibu. Azal jala dikruhu. Nah, baik anak-anak, kesempatan pada pagi hari ini kita nanti akan belajar tentang IPA, yaitu tentang bentang alam di Indonesia. Seperti yang kita tahu, anak-anak di lingkungan kita ini ada bentang alam yang bentuknya apa saja sih? Coba ada yang bisa menyebutkan? Rantai makanan. Bukan, ada tentang alam. Kayak misal ada Waikambas. Waikambas itu hutan. Kemudian ada pantai. Pantai apa saja yang ada di tempat kita? Siapa yang bisa menyebutkan? Pantai Cemara. Pantai Cemara. Kemudian Pantai Kerangmas. Kemudian Mutiara Baru. Terus apa lagi? Pantai Marina. Tadi udah ada hutan ya, udah ada hutan, udah ada pantai. Terus ternyata ada lagi, selain itu ada perkebunan, ada persawahan, ada ladang, dan lain sebagainya. Nah anak-anak, itulah yang disebut dengan bentang alam. Bentang alam itu apa sih Bu Guru? Jadi bentang alam itu adalah bentang alam adalah hamparan alam dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi. Permukaan bumi kita ini apa sih anak-anak? Bentuknya kayak apa? Ada yang tahu? Bumi bentuknya bulat. Terus di atasnya bumi ini permukaannya bentuknya apa? Ada yang datar. Iya, ada yang datar. Kemudian ada apa lagi? Ada apa sih? Dataran tinggi, benar. Ada apa lagi? Dataran rendah. Kemudian ada apa lagi? Lautan, benar. Nah, itulah yang dinamakan bentang alam. Jadi, bumi kita ini tidak selalu rata, tidak langsung bentuknya bulat, terus rata dataran semua. Ternyata tidak. Seperti tadi, ada laut, ada pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan lain sebagainya. Gitu ya anak-anak. Kemudian bentuknya jenis-jenis bentang alam itu seperti yang kita lihat. Gambar apa yang pertama sebelah sini? Ada daratan. Terus yang sebelah kiri sebelah sana ada perairan. Contoh daratan itu apa? Sawah, hutan, benar. Kalau contoh perairan apa? Laut. Terus
Sungai, apalagi? Danau, benar sekali. Nah, itu merupakan contoh dari bentuk-bentuk bentang alam. Nah, bentang alam di Indonesia ini sangat beragam sekali ya, anak-anak. Bentang alam daratan, tadi kan ada dua tuh, ada perairan dan ada daratan. Kalau contoh yang di bentang alam daratan tuh, tadi kita sebutkan, lihat bentuknya. Yang pertama ada apa? Gunung. Kemudian ada atau kebun. Terus yang ketiga ada sawah. Siapa yang pernah ke sawah? Angkat tangannya. Di sawah ada apa di sawah? Ada padi, terus ada terong, ada apa lagi? Ada apa lagi? Jagung. Kalau di gunung ada apa? Teh. Kemudian ada yang pernah ke gunung? Enggak. Ada yang pernah ke ladang? Iya, yang jelas salah satu dari bentuk alam yang bentuknya daratan ini kita pernah ke sana. Kalau yang di tempat kita ini bentuknya daratan apa? Daratan tinggi atau daratan rendah? Daratan rendah karena suasana yang ada di tempat kita cenderung lebih panas. Kalau yang di dataran tinggi itu biasanya dia lebih dingin. Oke, kita lanjut. Contoh dari perairan kayak yang disebutin tadi ada sungai, kemudian ada rawa. Ada yang pernah ke sungai? Ada yang pernah ke sungai? Di sungai ada apa? Ada batu. Ada ikan, ada batu. Kemudian ada yang pernah ke rawa? Pernah. Di rawa ada apa? Ada kata, ada apa? Ada ikan. Padi, iya ada di rawa ada padi, benar. Kita lanjut ya. Selanjutnya contoh dari bentang alam perairan tadi. Ini contohnya ada apa? Yang pertama? Ada danau. Danau. Yang kedua ada? Laut. Ada yang pernah ke danau? Belum. Tempat kita ada danau apa enggak? Ada. Ada di mana? Di mana ya? Danau Waijepara. Danau Waijepara itu juga merupakan salah satu bentuk dari bentang alam Indonesia. Danau itu banyak sekali manfaatnya. Salah satunya air yang ada di danau bisa digunakan untuk mengairi sawah-sawah para petani. Sehingga petani kita bisa menanam padi, bisa bercocok tanam, bisa panen, dan kehidupan anak-anaknya bisa makmur, bisa sejahtera kayak kalian sekarang ini. Alhamdulillah. Yang selanjutnya kita beralih ke dataran tinggi dan dataran rendah. Kita yang pertama dulu dataran tinggi. Apa sih Bu dataran tinggi? Dataran tinggi selalu menarik perhatian karena udaranya yang sejuk. Tadi ya, kalau di dataran tinggi itu udaranya lebih dingin daripada di tempat kita. Karena di tempat kita ini adalah dataran rendah. Yang kedua, dataran tinggi banyak yang terdapat di dekat pegunungan. Misalnya dataran tinggi Dieng di Jawa. Ada yang pernah ke Dieng? Belum. Besok ke sana ya. Iya. Dataran tinggi Dieng, kemudian daratan tinggi Gayo yang ada di Aceh, dataran tinggi Karo yang ada di Sumatera Utara, dan dataran tinggi Toraja yang ada di Sulawesi Selatan. Bu, di tempat kita ada dataran tinggi enggak? Ada, Nana. Ada di Lampung Barat, di Tanggamus. Lampung ini termasuk juga ikut di salah satu jajaran dataran tinggi Bukit Barisan. Jadi dataran tinggi Bukit Barisan itu membentang dari selatan Pulau Sumatera sampai dengan Aceh. Cuma kita aja yang belum pernah ke sana. Sebenarnya ada, itu sangat tinggi, panjang sekali dari Aceh sampai ke Lampung, sampai ke Tanggamus. Nanti bukunya atau kalian bisa lihat juga di sumber-sumber internet, banyak sekali di YouTube dan lain sebagainya. Kita lanjut ya. Kemudian dataran tinggi dan dataran rendah. Tadi ya contohnya ada gunung. Terus di bawahnya gunung itu ada lembah. Kemudian ada dataran tinggi, ada lagi
perbukitan, kemudian danau. Selanjutnya, tentang bentang alam yang beraneka ragam bentuknya, ternyata kita itu perlu menyesuaikan diri atau beradaptasi di daerah kita. Tujuannya apa? Tujuannya untuk bisa bertahan hidup. Kita yang biasa hidup di dataran rendah cenderung lebih panas. Ketika kita berada di dataran yang lebih tinggi, kita akan merasakan kedinginan. Sebaliknya, orang yang berada di dataran tinggi, kemudian dia tinggal beberapa hari saja di tempat kita, yang dataran rendah, dia akan kepanasan. Oke. Jadi, adaptasi itu apa sih, Bu? Bisa dilihat bersama-sama. Adaptasi artinya menyesuaikan diri setiap makhluk hidup terhadap suatu keadaan. Keadaan di sini yang dimaksud adalah lingkungan. Kayak tadi contohnya, kalau orang yang di dataran rendah itu terbiasa panas, orang yang di dataran tinggi lebih cenderung biasa dingin. Macam-macam kondisi lingkungan. Itu contohnya di situ ada Gunung Jayawijaya Papua. Panas apa dingin? Dingin. Kalau yang di gurun suhunya panas apa dingin? Panas, benar sekali. Demikian pula dengan kondisi rumah ataupun kondisi yang dirasakan oleh penduduknya. Kayak tadi ya, orang yang di dataran tinggi kan dingin. Otomatis pakaian yang dipakai dia akan lebih tebal karena dia kedinginan. Untuk menahan atau menyesuaikan suhu tubuhnya, dia memerlukan pakaian yang lebih tebal. Kemudian dia juga harus menyesuaikan terhadap kondisi rumahnya. Rumah yang ada di sini dengan rumah yang ada di pegunungan ataupun rumah yang ada di lingkungan rawa-rawa itu jelas akan berbeda begitu dan lain sebagainya. Pengaruh bentang alam dengan keberagaman budaya. Ada pengaruhnya ya Bu Guru? Ternyata ada, karena di masing-masing tempat, di setiap di mana kita berpijak itu pasti memiliki keadaan yang berbeda. Contohnya apa Bu? Contohnya mengenai rumah adat. Rumah kita kalau yang di sini bentuknya sudah terbiasa rumah modern ataupun rumah yang sudah dibangun oleh batu dan semen, sudah cenderung permanen. Kalau rumah yang adat, ini contohnya rumah adat yang ada di Sabang sampai Merauke. Ini sebenarnya rumah yang ada di Nias. Bentuknya kan di sana pegunungan. Pegunungan itu lebih cenderung sering terjadi gempa bumi. Makanya rumahnya dibentuk rumah panggung untuk menyesuaikan kondisi alamnya seperti itu. Kemudian yang kedua, contoh rumah adat di mana ini? Contoh rumah adat Baruniang di wilayah Pulau Flores. Kondisi alamnya di sana dengan yang di sini berbeda. Kemudian kenapa kok dibikin seperti itu atapnya? Karena di sana curah hujannya sangat tinggi sehingga atapnya dibentuk seperti kerucut biar airnya tidak tertampung di atas ataupun rumahnya lebih cenderung menghindari banjir seperti itu. Yang ini contoh rumah adat yang ada di mana? Papua. Namanya rumah adat apa? Lonai. Kok rumahnya seperti itu, Bu? Tidak ada ventilasi udaranya atau tidak ada jendelanya? Dia dibikin seperti ini karena di sana pegunungan, sangat dingin. Dia tidak dibikin ventilasi udara untuk menyesuaikan suhu rumah agar tetap hangat. Ini kondisi rumah yang ada di rawa-rawa. Biasanya ini terdapat di Kalimantan ataupun di Sulawesi karena daerahnya cenderung banyak daerah yang berbentuk rawa. Jadi dia dibikin bentuknya panggung. Kemudian bentang alam ini ternyata berpengaruh loh terhadap kondisi pekerjaan. Ini contoh pekerjaan yang ada di dataran tinggi. Contohnya yang pertama apa, anak-anak? Pertanian, seperti menanam sayur,
menanam bunga, menanam teh, kopi, kina, dan kakao. Kemudian kalau pohon teh atau kopi ditanam di dataran rendah, hidup nggak Bu? Gitu. Ada yang tanya seperti itu mungkin. Kenapa? Bisa hidup nggak kira-kira? Kayaknya enggak deh. Sebenarnya bisa hidup, tapi tidak subur karena dataran tinggi itu biasanya dia tanahnya lebih subur, tanahnya kondisi suhunya lebih dingin, cocok untuk tanaman seperti contohnya teh. Teh itu adalah tanaman yang memerlukan suhu dingin. Dia memiliki klorofil dan dia membutuhkan udara yang sangat dingin. Dia kalau ditanam di sini tidak cocok, mungkin akan kurus seperti Ibu. Dia tidak bisa subur dan lain sebagainya. Kemudian contoh pekerjaan yang kedua ada peternakan. Peternakan itu tentang apa? Oh, tentang merawat kambing. Kemudian sapi potong, kemudian sapi perah. Ada yang punya sapi perah? Yang mana? Sapi perah itu yang biasa diambil susu. Susu yang kalian minum, susu UHT, susu kemasan, itu asalnya dari susu murni peternakan. Contohnya ada di NTT ada, kemudian ada yang di Jawa. Nah, sapi-sapi itu ternyata juga membutuhkan suhu udara yang dingin. Kalau di tempat kita sapinya kan sapi biasa, sapi yang diambil dagingnya. Siapa yang orang tuanya punya sapi? Suara sapi seperti apa? Nggak mau lanjut pelajaran? Mau. Lanjut. Kemudian pekerjaan yang ada di dataran rendah. Seperti apa? Pertanian. Pertanian di dataran rendah nanam apa? Amel nanam apa orang tuanya? Jagung. Nanam jagung. Terus nanam apa lagi? Padi. Terus nanam apa lagi? Singkong, benar. Nah, tanaman-tanaman itulah jenis produk pertanian yang ada di dataran rendah. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu di bidang perindustrian. Seperti industri garmen, makanan, obat-obatan, dan perlengkapan rumah tangga. Perlengkapan rumah tangga itu contohnya kayak furnitur anak-anak. Meja, kursi, lemari yang dibuat oleh Pak Tukang. Siapa yang di sini bapaknya tukang? Oh, Nafila. Nafila bapaknya tukang. Suka membuat meja kursi. Nah, itulah salah satu contoh industri. Industri rumah tangga. Contoh hasil produknya seperti itu. Oke anak-anak, kita lanjut ice breaking kedua dulu sebelum Ibu lanjutin tentang pelajaran ini. Kita ice breaking, apa ini enaknya? Oke, tepuk semangat. Oke, tepuk semangat. Semangat pagi. Oke, jadi anak-anak, materi hari ini tentang bentang alam sekian dulu. Nah, setelah ini kalian dapat tugas dari Ibu. Tugasnya apa? Tugasnya membuat diorama tentang bentang alam. Tadi bentang alam itu meliputi apa saja? Dataran tinggi, dataran rendah, kemudian ada gunung, ada sungai, ada laut, danau, dan lain sebagainya. Kalian sudah paham ya apa itu bentang alam? Sudah. Apa itu isinya bentang alam? Sudah paham? Kemudian sekarang Ibu akan bagi kelompok. Ini sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing? Sudah. Ada berapa anak di kelas ini? 20. Baik, kelompoknya 4 ya, sudah dibagi. Nanti sekalian membuat diorama tentang bentang alam. Ibu sudah siapkan materinya, silahkan kalian buat dengan sekreatif mungkin, sebagus mungkin. Ingat, utamakan kekompakan. Oke. Baik, ini Ibu bagi dulu ya materinya nanti yang untuk kalian berpraktik.
Kalau udah diguntingin semua, dilem. Yang ini gantian guntingnya kelompok ini. Nah, gantian ini gunting. Gunting. Nih, gantiannya sebelah sini. Melaku sini enggak apa. Nah, oke anak-anak, bagaimana hasil karyanya? Apakah sudah jadi? Sudah. Coba kalau sudah, salah satu perwakilan diangkat ke atas. Sudah jadi atau belum? Oke, habis ini presentasi kelompoknya ya. Silahkan maju satu-satu kelompok, maju dipresentasikan. Di situ ada apa aja, kemudian yang ada di dalamnya isi-isinya itu tentang apa aja sesuai dengan karya kalian. Coba anteng dulu. Kelompok 1, benar. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Baik. Baik anak-anak, kalau hasil karyanya sudah selesai, saatnya untuk mempresentasikan. Kelompok yang sudah siap? Baik, kelompok 3 silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil karyanya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil karya kami. Sini ada daerah pegunungan, di dalamnya ada perdagangan, perkebunan, peternakan, pertanian. Terus ada pantai dan laut. Sini ada pariwisata, perdagangan, migrasi, dan perikanan. Sungai ada PLTA, transportasi, olahraga, dan ada dataran tinggi. Ini ada perdagangan, pendistribusian, perkebunan, olahraga, kantoran, dan sudah. Sekian hasil presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya. Kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil karyanya. Satu kelompok terakhir, yaitu kelompok 2. Silakan maju, dipresentasikan. Aduh salah. Kamu ya dipotong. Baik, selanjutnya kelompok terakhir yang belum presentasi, yaitu kelompok 2. Silakan maju dipresentasikan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan. Yang pertama ada daftaran rendah. Dalam daftaran rendah terdapat perdagangan, transportasi, olahraga, pariwisata. Selanjutnya ada pantai dan laut. Dalam pantai dan laut terdapat PLTA, peternakan, perkantoran, transportasi. Selanjutnya ada pegunungan. Dalam pegunungan terdapat perdagangan, perikanan. Selanjutnya sungai. Di sungai terdapat olahraga, pertanian, perkebunan, dataran rendah. Dataran rendah terdapat perdagangan, transportasi, olahraga, dan seterusnya. Itulah hasil presentasi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Selanjutnya kelas 3. Berpikir kreatif semangat. Tepuk tangan. Baik anak-anak, pada kesempatan pagi menjelang siang ini pembelajaran kita tentang bentang alam, Ibu simpulkan bahwasanya bentuk bumi ini bulat. Di dalamnya itu terdapat yang namanya bentang alam. Bentang alam itu meliputi dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan, laut, sungai, dan sebagainya. Dataran tinggi, dataran rendah itu mempengaruhi bentuk adaptasi manusia yang ada di dalamnya. Seperti tadi contohnya, penduduk yang ada di dataran rendah, dia terbiasa dengan kondisi yang panas, pakaiannya pada kita umumnya. Orang yang ada di dataran tinggi, udaranya dingin, berpakaian lebih tebal. Kemudian berpengaruh juga terhadap pekerjaan. Tadi kayak contohnya, kalau di dataran tinggi, petani menanam teh, kopi, dan lain sebagainya. Kalau di dataran rendah, mereka menanam padi, singkong, jagung, dan lain sebagainya. Selain itu, bentang alam juga berpengaruh terhadap kondisi rumah, menyesuaikan kondisi lingkungannya. Kayak tadi contohnya rumah Honai, mereka dibuat dengan sebegitu rupa untuk menyesuaikan kondisi yang ada di dalamnya. Mungkin pelajaran pada kesempatan pagi menjelang siang ini cukup sampai di sini. Setelah ini silakan dipimpin berdoa dan bersiap-siap untuk pulang. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Ista'id attention. Berdoa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat dan juga kalian akan selalu menjadi anak yang sukses. Amin. Setelah ini langsung pulang, jangan mampir-mampir. Yang nanti punya kegiatan sore silahkan dilanjutkan. Jangan lupa beristirahat dan salam untuk kedua orang tuanya. Silahkan pulang mulai dari kelompok 1. Hasil karyanya dikumpul di itu ya, di lemari ya. Oke. Ayo, yang lain langsung salim, langsung keluar. Oke. Menyusul kelompok 2, silahkan. Menyusul kelompok 3. Habis ini ke depan dulu ya, penutupan. Kelompok 4.